Ya, di hari kedua penerapan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, aparat keamanan di Depok mendapati adanya penurunan jumlah pelanggaran. Sementara itu aktivitas penumpang di stasiun Manggarai masih cukup padat seiring dengan penerapan aturan PSBB di gerbong kereta dan area stasiun. Isvan Harun langsung dari Depok, Jawa Barat. Ada Valentina Chelsea dari stasiun Manggarai, Jakarta. Kita akan ke Isvan terlebih dahulu. Isvan, bagaimana penerapan PSBB di Depok di hari kedua? Egan, di hari kedua penerapan PSBB di Kota Depok masih sama seperti hari pertama, di mana di pos checkpoint di Margonda Kota Depok ini masih dilakukan pengecekan kendaraan baik itu roda 2 maupun juga roda 4 yang akan memasuki Kota Depok melalui akses Lenteng Agung Jakarta Selatan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan serta Satpol PP melakukan pengecekan penerapan PSBB baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Nah, berdasarkan pengamatan kami memang masih ada pengendara terutama terkait dengan penerapan physical distancing yang mana tadi berdasarkan pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan. Untuk roda 2 ini dilakukan pemberhentian kemudian dicocokkan terkait dengan surat izin mengemudi kemudian juga SIM antara pengemudi serta penumpangnya, apakah ditemui hubungan keluarga antara pengemudi serta penumpang. Bila didapati ada hubungan keluarga, yang bersangkutan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan namun dengan catatan segera menerapkan PSBB. Kemudian bagi yang tidak ditemukan hubungan keluarga antara pengemudi serta penumpangnya, ini untuk penumpangnya diminta untuk melanjutkan perjalanan dengan berganti moda transportasi dengan menggunakan angkutan perkotaan atau angkot serta transportasi umum lainnya. Dan berikut kita simak bersama cuplikan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Metro Depok terkait dengan penerapan PSBB di hari kedua ini. Untuk roda 2 yang berboncengan kita stop, yang bonceng kita turunkan, yang dibonceng tadi kita naikkan angkot belakangnya. Karena kita mengajak masyarakat supaya jaga keselamatan mereka. Karena kalau mereka selamat, keluarganya senang, kita ikut senang untuk Indonesia kita. Sementara itu untuk roda 4 juga dilakukan pengecekan penerapan PSBB oleh petugas gabungan apabila didapati ada pengendara di roda 4 yang belum menerapkan PSBB terutama terkait dengan physical distancing. Untuk penumpang yang duduk di kursi bagian depan ini diminta untuk berpindah posisi di kursi bagian tengah. Kemudian juga dilakukan pengecekan berupa data-data kendaraan seperti SIM kemudian juga KTP. Egan. Yeswan, lalu kemudian apa evaluasi di hari kedua ini agar masyarakat ini semakin tertib menjalankan aturan PSBB? Egan, untuk evaluasi dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Metro Kota Depok, Jawa Barat, selama 2 hari penerapan PSBB di Kota Depok sudah terjadi penurunan volume kendaraan, khususnya kendaraan yang melintasi Kota Depok dan akan memasuki Kota Depok. Nah, penurunan terjadi sekitar 60% dari dibandingkan pada hari-hari biasanya sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia atau sebelum penerapan PSBB di Kota Depok. Nah, selama PSBB di Kota Depok ini tercatat sebanyak 450 kendaraan roda 2 serta 263 roda 4 memasuki Kota Depok selama per 5 menitnya dalam masa PSBB tersebut. Nah, kendati terjadi penurunan jumlah volume kendaraan yang memasuki Kota Depok, pihak kepolisian masih menyiagakan 20 titik pos checkpoint dalam penanganan COVID-19 ini. Egan. Baik, dari Depok kita beralih ke Jakarta, tepatnya di stasiun Manggarai. Di sana ada Valentina Chelsea. Chelsea, bagaimana aktivitas penumpang di stasiun Manggarai pada siang hari ini? Ya, Egan, di siang hari ini untuk aktivitas penumpang di hari kedua penerapan PSBB di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan juga hari ke-7 penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Untuk di stasiun Manggarai sendiri ini, untuk di siang hari ini sudah lengang, yang mana bisa dilihat saat ini saya berada di peron stasiun, sudah tidak ada antrian penumpang yang hendak menaiki ataupun turun dari komuter lain di stasiun Manggarai ini. Dan begitu juga dengan tadi kami melihat dari pintu masuk stasiun Manggarai tidak ada antrian penumpang yang hendak berangkat dari stasiun Manggarai. Namun jika kita melihat ataupun pantauan kami dari pagi tadi pada jam-jam sibuk atau sekitar pukul 7, 8 hingga pukul 9 ini tadi masih cukup padat kondisinya bagi penumpang yang terkait dengan penumpang ada beberapa peraturan
diterapkan ataupun diterapkan. Di antaranya tadi dari awal dan kemudian juga ada beberapa titik sudah disediakan hand sanitizer. Kemudian di PRL 1 tempat saya berdiri ini sudah diberlakukan juga social dan physical distancing. Ini terlihat dari bangku ataupun kursi, kemudian bagi para penumpang ini harus berjarak 1 meter, begitu juga dengan di dalam gerbong kereta yang sudah dibatasi, setiap gerbong hanya bisa mengangkut 60 orang dan dibatasi jaraknya 1 meter. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valentina Chelsea langsung dari Stasiun Manggarai Jakarta, dan sebelumnya ada Isvan Harun dari Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, saatnya kita mengetahui bagaimana informasi lalu lintas selama pemberlakuan PSBB hari kedua di Bodebek. Kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, ada Bribda Dela Osvi langsung dari Bekasi. Bribda Dela, bagaimana situasi lalu lintas di Bekasi pada pemberlakuan PSBB di hari kedua untuk Bodebek ini? Ya baik, terima kasih rekan Egan di studio dan selamat siang pemirsa. Semenjak 2 hari pemberlakuan PSBB di daerah Bekasi pada siang hari ini, dan di mana Bekasi juga merupakan salah satu titik checkpoint dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan untuk dari arah exit tol Bekasi sendiri yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan mengarah ke arah Pekayon, di sini terpantau dalam keadaan ramai dan tetap lancar, di mana kita dapat saksikan bersama arus lalu lintas masih dipadati oleh kendaraan roda 4. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Pekayon maupun dari arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas ke kawasan Bekasi untuk tetap berhati-hati, dikarenakan di sini selepas dari exit tol Bekasi sudah ada anggota kami yang berjaga untuk memeriksa kendaraan yang akan memasuki kawasan Bekasi. Dan selain itu, untuk melihat kepatuhan para pengendara mobil dan motor selama pelaksanaan pemberlakuan sosial berskala besar atau PSBB sudah diterapkan di Kota Bekasi sejak kemarin pada Rabu 15 bulan 4 tahun 2020. Penerapan ini serentak diberlakukan bersama daerah lainnya, yaitu seperti Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok. Penerapan PSBB ini akan berlangsung selama 14 hari atau hingga 28 April 2020 mendatang. Namun ini bisa diperpanjang jika diperlukan. Dan di sini juga sudah ada anggota kami dan instansi terkait di mana akan melakukan skema yang nantinya adapun skema yang dilakukan petugas di lokasi checkpoint, yakni memeriksa pengguna masker dan mengecek jumlah penumpang angkutan umum seperti ojol dan kendaraan pribadi, serta pengecekan pengecekan pada suhu tubuh para pengendara yang keluar masuk perbatasan Kota Bekasi. Dan adapun pemeriksa yang diberlakukan nanti di checkpoint, yakni para pengendara roda 2 dilarang membawa penumpang, pembatasan untuk mobil sedan sebanyak 3 orang, minibus 4 orang, untuk angkutan umum jumlah penumpang maksimal 50%, dan pengendara wajib menggunakan masker serta adanya pengecekan suhu tubuh di beberapa titik di Kota Bekasi. Dan informasi yang kami dapat dari anggota bahwa saat ini 1-2 hari ke depan petugas kami hanya memberikan himbauan berupa teguran dan belum ada sanksi pelanggaran di sekitar kawasan Bekasi, dan kami himbau bagi para pengendara untuk tidak berkerumun dan menghindari kegiatan yang ramai. Demikian laporan kami langsung dari kawasan Bekasi. Silakan kembali ke Anda, Egan, di studio. Baik, Bribda Dela Osvi, terima kasih atas informasinya.